Salam sejahtera bagi kita bersama. Saya, Oki Pratama, CPNS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, akan menyampaikan rangkuman materi terkait komitmen mutu dan nilai anti korupsi pada diri ASN. Membangun konsepsi komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji dalam perbuatan individu atau kelompok terhadap standar dan kelayakan dari output suatu pekerjaan. Untuk menilai mutu suatu pekerjaan dapat digunakan beberapa indikator. Pertama adalah indikator efektivitas, kedua indikator efisiensi, dan ketiga indikator inovasi. Terdapat beberapa nilai dasar orientasi mutu. Pertama, komitmen pada kepuasan masyarakat. Kedua, cepat, tepat, dan ramah. Ketiga, melayani dengan baik hati. Dan keempat, perbaikan berkelanjutan atau inovasi. Beberapa hal yang menurunkan kualitas mutu pelayanan ASN. Pertama, terjadinya kasus korupsi. Kedua, rutinitas pelayanan yang kurang baik. Ketiga, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur. Dan keempat, sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management atau TQM. Pertama, menurut Gotts dan Davis tahun 2006, merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Sedangkan menurut Santosa tahun 2002, TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Pilar-pilar Total Quality Management. Bill Craig tahun 1996 memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu yang terdiri dari produk, proses, komitmen, pemimpin, dan organisasi. Peningkatan mutu melalui inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Terdapat beberapa wujud inovasi. Pertama, inovasi dalam produk, inovasi dalam layanan, inovasi dalam metode kerja, dan inovasi sumber daya. Di dalam lingkungan Kementerian ATR BPN, untuk dapat mewujudkan visi misi ATR BPN di dalam menyediakan pengelolaan ruang dan pertahanan yang terpercaya dan berstandar dunia, dibutuhkan inovasi. Beberapa inovasi dalam rangka untuk melakukan transformasi digital di lingkungan ATR BPN telah dapat dilihat dengan diluncurkannya beberapa aplikasi seperti aplikasi Sentuh Tanahku, aplikasi Survei Tanahku di dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan, dan aplikasi Sipetik. Kita masuk kepada pembahasan kedua mengenai korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi dapat berarti busuk, palsu, atau suap. Selain itu, korupsi juga dapat dimaknai sebagai kegiatan penyuapan atau pemalsuan. Dalam artian lain, menurut Kamus Hukum, korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut beberapa ahli hukum. Menurut Robert Kilitgard, korupsi dapat terjadi di saat adanya monopoli, ditambah diskresi,
dan tidak adanya akuntabilitas. Sedangkan menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara. Tindakan penyuapan atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Kapan suatu tindakan dikatakan korupsi? Apabila terjadi penggelapan dan di dalam penggelapan tersebut terdapat kerugian negara. Apa itu yang dikatakan penggelapan? Penggelapan dapat diartikan sebagai pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku tertentu, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Menurut Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa penyebab korupsi. Pertama, aspek individu pelaku korupsi. Kedua, aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat. Dan keempat, adanya sistem yang buruk. Jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia, diantaranya: pertama, kerugian negara. Dua, kegiatan suap menyuap. Tiga, penggelapan dalam jabatan. Empat, pemerasan. Lima, perbuatan curang. Enam, benturan kepentingan. Dan ketujuh, gratifikasi. Upaya-upaya pencegahan korupsi atau preventif dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, perbaikan sistem, diantaranya perbaikan peraturan perundang-undangan. Kedua, reformasi birokrasi. Ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Keempat, penerapan prinsip good governance dan lain sebagainya. Kedua, perbaikan manusia, diantaranya terdiri dari perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain sebagainya.